Pukul korbannya sebelum beraksi, pelaku sodomi ditangkap Polresta Banyuwangi. Berkendara dalam kondisi mabuk, mobil pemandu lagu nabrak truk diesel. Dukung percepatan vaksinasi nasional, Projo gelar suntik vaksinasi massal. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, seorang pemuda berusia 20 tahun harus berurusan dengan polisi atas laporan tindak kekerasan dan perbuatan asusila terhadap seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Banyuwangi. Pemuda yang berasal dari Kecamatan Muncar yang bekerja sebagai buruh penimbang ikan ditangkap karena korban dipukul dan dipaksa bersodomi. Pemirsa, inilah para pelaku kejahatan seksual yang ditangkap tim Resma Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Karena di awal tahun 2022 ini kejahatan seksual telah terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa. Salah satunya adalah P, warga Kecamatan Muncar. Pemuda berusia 20 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh penimbang ikan di Pelabuhan Muncar itu ditangkap atas laporan kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pada seorang bocah yang duduk di bangku sekolah dasar. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu membenarkan kalau P ditangkap di rumahnya beberapa saat setelah keluarga korban melapor ke polisi. Saat ditangkap, P tidak melakukan perlawanan sama sekali. Kepada penyidik, pelaku membenarkan kalau dirinya mengenal korban sebagai tetangganya. Beberapa jam sebelum kejadian, pelaku mengajak korban jalan-jalan ke daerah Wonosobo, Kecamatan Serono. Karena kenal, korban pun mau. Namun di tengah perjalanan, pelaku mengajak korban ke sebuah perkebunan. Lantaran sudah hampir tengah malam, korban mengajak P untuk pulang. Tidak disangka, pelaku justru marah dan mengambil sebilah kayu. Tiba-tiba pelaku memukuli korban karena takut korban memohon untuk tidak dibunuh. Hingga akhirnya pelaku meminta korban untuk memegang alat vital pelaku. Selanjutnya, di bawah ancaman, korban membuka celananya dan terjadilah sodomi. Terhadap pelaku pencabulan ataupun persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh beberapa tersangka dan beberapa kejadian. Ada 8 laporan polisi yang kami ungkap berdasarkan dari akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang tahun 2022, di mana berbagai macam jenis terkait kasus pencabulan ataupun persetubuhan tubuh di bawah umur, sehingga kami berhasil secara keseluruhannya bisa kami ungkap dengan baik dan benar. Adapun yang perlu kami sampaikan, salah satunya adalah pelaku melakukan perbuatan sodomi terhadap anak di bawah umur dengan modus. Yang pertama adalah modusnya seolah-olah daripada pelaku tersebut, korban diajak ke perkebunan. Selanjutnya setelah di perkebunan, korban tidak mau melakukan sehingga dipukul oleh tersangka. Setelah dipukul oleh tersangka, maka dilakukan sodomi yang ada di sana sehingga korban tidak berdaya, sehingga melaporkan kepada kita. Tidak beberapa lama setelah laporan, kita lakukan penyelidikan, langsung kita lakukan pengungkapan. Ini adalah respon cepat dari jajaran Satreskrim Polresta Banyuwangi, khususnya Resmob yang dapat mengungkap kasus ini. Sehingga dengan kecepatan ini kami dapat melakukan bagaimana supaya yang terjadi kendala di dalam masyarakat. Salah satu program Bapak Kapolri adalah respon yang cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Demikian. Ya, korbannya ada berapa nih Bapak? Sementara berdasarkan berdasarkan LP yang ada, sementara ada 8 sesuai dengan 8 tersangka yang ada ini. Beruntung malam itu juga korban langsung melaporkan apa yang dialaminya pada orang tuanya. Meski mengaku hilaf, polisi tetap mengembangkan kasus ini. Polisi juga meminta kepada warga untuk segera melapor jika ada yang menjadi korbannya.
Selain mengamankan sebilah kayu dan pakaian korban yang ada bercak darahnya sebagai barang bukti, penyidik juga menjerat pelaku dengan pasal 82 ayat 1 Yunto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Menyetir mobil dalam kondisi mabuk, seorang pemandu lagu asal Buleleng, Bali, menubruk sebuah truk di Jalan Raya Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, pada Selasa malam. Meski mobilnya nyaris ringsek pada bagian depan, beruntung nyawanya berhasil lolos dari maut dan hanya menderita luka-luka. Pemirsa, dari rekaman video amatir pengguna jalan, nampak dua kendaraan roda 4 bertabrakan di Jalan Raya Yosomulyo, tepatnya masuk Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, pada Selasa malam. Salah satu korban sempat ditolong warga sekitar lantaran syok usai kejadian. Kemacetan sempat terjadi di sepanjang jalur tersebut, lantaran kendaraan yang bertubrukan menutup bahu jalan. Petugas kepolisian dibantu warga berusaha mengevakuasi kedua kendaraan agar kemacetan bisa terurai. Diketahui kecelakaan tersebut melibatkan seorang pemandu lagu berinisial AAR, 27 tahun, wanita asal Buleleng, Bali, dengan truk yang dikemudikan Rizky, warga Kecamatan Blimbing Sari. AAR sendiri ternyata menyetir mobil dalam pengaruh minuman keras, sehingga tidak dapat mengemudikan kendaraan dengan baik. Naas saat melaju di jalur tersebut, mobil Daihatsu Ayla miliknya oleng dan akhirnya menubruk truk yang melaju tepat di depannya. Hal ini hingga membuat bodi bagian depan mobil Ayla miliknya nyaris ringsek. Beruntung AAR berhasil lolos dari maut dan hanya menderita luka-luka. Kronologinya kejadian kemarin malam itu antara truk dengan mobil Ayla. Kendaraan Ayla dari arah timur ke barat dalam keadaan oleng, sedangkan dari berlawanan arah ada truk yang sementara melaju. Karena sopir Ayla ini hilang kendali, akhirnya error ke kiri, akhirnya menabrak kendaraan truk yang dari arah berlawanan. Maka terjadi kecelakaan di TKP. Untuk pengendara Ayla sendiri langsung dilarikan ke rumah sakit Geraha Logika karena mengalami lecet-lecet. Mereka cuma korban material, lampu sebelah kanan yang pecah karena benturan dari mobil Ayla. Kedua kendaraan langsung dibawa ke unit Lantas Polsek Gambiran untuk kepentingan pemeriksaan. Pihak kepolisian menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama tidak menyetir dalam keadaan mabuk. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ratusan warga Kecamatan Muncar, Banyuwangi menjadi target sasaran organisasi massa Pro Jokowi atau Projo. Dalam kegiatannya melakukan percepatan vaksinasi massal di RTH Tembok Rejo, Rabu 12 Januari 2022. Percepatan vaksinasi ini sekaligus bertepatan dengan diluncurkannya program vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, bertempat di RTH Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, ratusan warga mengikuti kegiatan percepatan vaksinasi massal yang digelar organisasi massa Pro Jokowi atau Projo pada Rabu 13 Januari 2022. Ditargetkan sebanyak 800 dosis vaksin tersuntikan
kepada seluruh elemen masyarakat dalam program percepatan tercapainya kekebalan komunal, terutama penduduk Kecamatan Muncar yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Acara yang dihadiri Sekjen DPP Projo Handoko dan Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sukirah merupakan bentuk nyata dukungan Projo membantu pemerintah dalam percepatan sekaligus perluasan target capaian vaksinasi, di mana saat ini capaian target seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai target 70% warganya tersuntik vaksin. Bukan tidak mungkin status pandemi akan beralih menjadi endemi setelah 100% warga tersuntik vaksin, sehingga masyarakat bisa hidup normal kembali. Kegiatan ini juga bertepatan dengan diluncurkannya vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga yang dicanangkan oleh pemerintah pusat per 13 Januari 2022 gratis tanpa dipungut biaya. Selain digelar di Banyuwangi, menurut Sekjen DPP Projo yakni Handoko, percepatan vaksinasi ini serentak digelar di 12 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk kabupaten di Pulau Madura dengan menggandeng seluruh DPC Projo di setiap kabupaten. Di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk seluruh Jawa dengan kawan-kawan DPC Projo, juga kita melakukan upaya vaksinasi di Sumatera, di Kalimantan. Banyak sekali kita sudah lakukan ini. Kata kuncinya adalah percepatan dan perluasan vaksinasi dalam upaya mencapai kekebalan komunal di masyarakat Indonesia. Hari ini di Jawa Timur ada 12 kabupaten kota, masuk juga di Madura ada, di beberapa daerah Tuban, Sidoarjo, Madiun, Pacitan. Hari ini serentak. Ini bagian dari apa yang dilakukan Projo. Sudah berbulan-bulan kita mulai sudah lupa ya, mulai pertengahan tahun lalu mungkin kita mulai di Jabodetabek, terus ke daerah-daerah sampai ke Kalimantan Tengah, Sumatera Utara segala macam. Oh iya dong, harus. Dan selalu kita bicara vaksin gratis untuk rakyat. Vaksin itu harus gratis karena ini adalah hak yang harus didapat oleh semua warga. Dan alhamdulillah kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang kemarin juga sudah memutuskan bahwa vaksin booster ini juga gratis, sehingga tidak ada yang mencari untung dengan berbisnis vaksin atau hal-hal lain terkait dengan pandemi. Hari ini Kabupaten Banyuwangi juga melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan sasaran awal 10 orang lansia. Dengan bantuan program vaksinasi dari Projo ini, diharapkan akan cepat mengentaskan Banyuwangi dari COVID-19 dan ekonomi akan segera pulih kembali. Ya, kegiatan hari ini kita melaksanakan yaitu vaksinasi booster atau yang ketiga. Dan awal perdana pada hari ini dengan sasaran 10 orang lansia dan yang rentan terhadap COVID-19. Dan tadi sudah kita laksanakan bersama-sama, ada 10 orang dan mungkin bisa tambah juga tergantung dari nanti situasi berapa. Dan hari ini juga di samping itu kita melanjutkan sasaran vaksin dosis 2 sekitar 800 dan dosis 1 sekitar 100. Bekerja sama dengan Projo, dengan TNI Polri, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Sehingga memang Banyuwangi Ribon ini harus bersama-sama dalam rangka melaksanakan apapun agar semua kegiatan dengan penuh gotong royong, persatuan, kesatuan antara semua elemen masyarakat, itulah akan terjadi Banyuwangi yang sehat akhirnya, dan pertumbuhan ekonomi juga akan ngangkat, dan yang lain-lain pasti akan dirasakan kenyamanan oleh masyarakat Banyuwangi seperti itu. Karena Muncar ini termasuk penduduk yang paling padat dan besar. Oleh karena itu ya kita bersama-sama gerobak sudah. Habis ini juga ada di MI dengan sasaran sekitar 500 orang. 500 anak. 6-11 tahun. Nah, 6-11 tahun. Ya harapannya kalau dengan divaksin ini semua akan sehat, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi akan cepat mengangkat, pulih seperti dahulu kala. Jadi merajut kebersamaan demi kejayaan Banyuwangi menuju masyarakat yang maju, sejahtera,
tentu masyarakat yang baldatun thayyibatun warahmatullahi seperti itu. Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Hartono, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak yang mendukung program percepatan vaksinasi ini, terutama kepada Polri sebagai mitra Projo di seluruh kegiatan vaksinasi massal yang digelar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPP Projo, kepada Bupati, Wakil Bupati Banyuwangi atas segala supportnya, Dinas Kesehatan atas support, tak kalah dengan Polres. Tak kalah terima kasihnya juga dengan Polres Banyuwangi karena ini kerja barengnya Polri dan Projo. Dan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, juga relawan Projo, terutama warga masyarakat Tembok Rejo dan Muncar pada umumnya. Nah itu aja, terima kasih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.